Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Nah, video ini nanti akan melanjutkan dari video yang kemarin yang sudah pernah saya jelaskan tentang materi bab 1 di perbandingan. Untuk video ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan senilai itu apa dan cara penyelesaiannya bagaimana. Kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, kita lihat di sini, kita lihat perbedaan antara perbandingan nilai dan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kalau kemarin yang sudah pernah saya jelaskan, kalau perbandingan senilai itu jika besaran yang pertama diperbesar, nanti besaran yang kedua juga ikut besar. Nah, ini kalau perbandingan berbalik nilai seperti ini. Sebuah mobil bergerak dari kota A hendak ke kota B dengan menempuh jarak sejauh 180 km. Nah, di bawah ini akan diberikan kecepatan rata-rata waktu tempuhnya. Kita lihat. Nah, yang pertama, kecepatan rata-ratanya 45, waktu tempuhnya 4 jam. Di sini kecepatan rata-rata 60 km per jam, waktu tempuhnya 3 jam. Di sini kecepatan rata-ratanya 90 km per jam, ini waktu tempuhnya 2 jam. Nah, yang pastinya nanti kalau yang kecepatan rata-ratanya ini dia semakin cepat atau semakin banyak nilainya, nanti yang waktu tempuhnya nanti dia adalah semakin kecil atau semakin cepat. Nah, inilah perbedaan atau ciri dari perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai kemarin, kalau yang ruas sebelah kiri atau besaran yang pertama diperbesar, nanti yang sebelah kanannya atau besaran yang kedua akan ikut lebih besar nilainya. Nah, tetapi kalau berbalik nilai itu kebalikannya. Kalau sebelah kiri atau besaran yang pertama diperbesar, nanti sebelah kanannya nilainya akan semakin kecil. Itu adalah ciri perbandingan. Jadi untuk mengetahui apakah soal ini itu perbandingan senilai atau berbalik nilai, biasanya kalau soal berbalik nilai itu dia identik dengan waktu. Nah, seperti lama pekerjaan, seperti menghabiskan makanan, terus seperti halnya dengan kecepatan rata-rata ini, itu soalnya pasti berbalik nilai. Nah, lanjut. Penyelesaian perbandingan berbalik nilai dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini caranya kalian perhatikan sama dengan yang kemarin. Besaran pertama adalah A, perbandingan keduanya B, besaran keduanya adalah C dan D. Nah, ini kenapa kok C dan D? Kita lihat rumusnya ini. Nah, A per B tetap, di sini D per C, padahal yang tadi itu adalah C per D, di sini dibalik C D per C. Nah, inilah bedanya rumus perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai kemarin adalah langsung C per D, kalau perbandingan berbalik nilai itu dibalik. C-nya ditaruh di bawah dan D-nya ditaruh di atas. Ini DC, atau dapat ditulis dikalikan silang sama, cuma ini posisinya kalau yang perbandingan senilai itu C per D, kalau berbalik nilai itu D per C. Tetap sama dikalikan silang, A kali C berarti B kali D, A kali C B kali D. Kalau perbandingan senilai kemarin itu adalah A kali D dan B kali C. Itu rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan langsung saja. Di sini ada seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Jadi ya, awal mulanya dia memiliki 20 ekor kambing, itu makanannya akan habis selama 18 hari. Kemudian dia membeli 4 ekor lagi. Nah, berapakah lama persediaan itu akan habis? Nah, kita berpikir berarti itu nanti akan lebih lama habisnya atau lebih cepat habisnya. Nah, tentunya pasti lebih cepat. Kenapa kalau lebih cepat?
semakin banyak kambingnya yang dimiliki, nanti persediaan makanannya akan cepat habis. Dan semakin sedikit kambing yang dimiliki, nanti persediaan makanannya akan lama habisnya. Nah, di sini perhatikan 20 kambing, di sini waktunya lama persediaannya adalah 18 hari. Kemudian di sini ada 20 tambah 4. Kenapa kok 20 tambah 4? Ini awal mulanya 20, saya tambahkan 4 ekor lagi, jadi 24 X. Ini permisalan. Jadi perbandingannya adalah 20 per 24 X per 18. Ingat, perbandingan berbalik nilai, maka dia dibalik. Yang 18-nya ini di atas ditaruh di bawah, X-nya di bawah taruh di atas. Dikalikan silang 24 kali X, 24X 20 kali 18, yaitu 360. Kemudian X sama dengan 360 dibagi 24 sama dengan 15 hari. Nah, jadi jika menambahkan ternak lagi 4 ekor, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu 15 hari. Jadi semakin banyak yang ruas sebelah kiri, nanti yang ruas sebelah kanan dia nilainya akan semakin kecil. Semakin banyak kambing yang dimiliki, lama persediaan makannya dia akan semakin cepat. Itu adalah salah satu soal dari perbandingan berbalik nilai. Nah, ada lagi contoh yang kedua. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, beberapa banyak kue yang diterima masing-masing anak. Nah, jika anaknya itu 28, maka setiap anaknya akan mendapatkan 4 potong kue. Nah, sekarang jika anaknya hanya 16, lebih sedikit anaknya berarti. Nanti yang akan dapatkan berapa potong kuenya? Nah, kita berpikir, berarti kalau semakin sedikit anaknya, nanti potongan kue yang didapat akan semakin banyak. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi 28 anak itu hanya potongannya 4 kue. Nah, kalau 16 anak ada berapa potong kue? Nah, sama seperti yang tadi, 28 per 16 ini dibalik X per 4, sehingga 16 kali X, terus 28 kali 4 adalah 112. Kemudian X sama dengan 112 per 16 sama dengan 7 potong. Jadi jika kue dibagikan kepada 16 anak, maka banyak kue yang diterima masing-masing anak sebanyak 7 potong. Nah, berarti semakin sedikit anak, potongan kuenya yang didapat akan semakin banyak. Jadi itu contoh lain dari perbandingan berbalik nilai. Nah, ini ada soal tugas atau latihan, bisa kalian kerjakan. Nah, di sini ada 2 soal tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk pembahasan soalnya tugas ini nanti akan saya buatkan di video selanjutnya tentang pembahasan soal-soal yang tentang soal ini dan yang kemarin-kemarin. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.